Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin sudah dijelaskan, sudah diupload tentang pengertian promosi dan tujuan promosi. Nah, sementara untuk malam ini, untuk video berikutnya akan menjelaskan ya, masih bab 7 ini ya, lanjutan bab 7 yang kemarin, akan menjelaskan tentang gambaran ya, gambaran usaha offline dan online. Maksud dan tujuannya di sini agar kalian memahami cara promosi apa yang sebaiknya kalian gunakan kalau sudah dipilih jenis usahanya, supaya nanti kalian tuh sudah dipikiran matang-matang. Misalkan usaha kalian jual kelontongan, usaha offline, bagaimana cara mempromosikannya. Kalau kalian buka usaha online ya, bagaimana kalian untuk cara usaha kalian berkembang secara pesat secara online. Nah, kita membahas tentang tujuannya dulu ya, supaya kalian tidak gagal paham di sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memahami ya, tujuannya itu untuk memahami cara promosi apa yang akan digunakan jika kalian sudah menentukan jenis usahanya. Ya, nanti ada tugas berikutnya setelah kalian mempelajari materi ini. Kalian nanti dengan cara kelompok ya, membuat suatu rencana usaha dan jelaskan di sana bagaimana cara promosinya, bagaimana kelebihannya usaha tersebut dan kekurangannya, supaya kalian tahu nanti tentang analisis usaha. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang analisis, cara menganalisis jenis usaha kalian harus disesuaikan dengan pangsa pasar atau segmen pasar yang ada di lapangan. Nah, ini materi ini ya, kalian tidak ragu lagi kalau nanti melangkah dan sudah memilih jenis usaha di lapangan. Berikut ada beberapa gambaran dan perbedaan dari usaha yang dijalankan dengan cara offline atau online. Satu itu tentang modal ya. Usaha online itu membutuhkan modal yang lebih murah karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online hampir bisa dikatakan gratis ya, jika kalian ya hanya membuat website di situs yang tidak berbayar. Jika memilih untuk membuat website yang berbayar, harganya tetap lebih murah dibandingkan dengan bisnis offline. B. Usaha offline dalam masalah modal itu membutuhkan persiapan yang matang karena butuh modal yang lebih banyak. Contohnya, kalian harus menyiapkan modal untuk tempat usaha, isinya juga ya, untuk isi gedung atau toko atau apa, itu kalian pasti membutuhkan modal yang lebih banyak. Kedua, jangkauan pemasarannya. Usaha online itu mempunyai jangkauan yang sangat luas ya, luas sekali ya dengan online. Bisa berkesempatan mendapatkan pembeli dari seluruh Indonesia bahkan dunia dengan menggunakan media internet yang bersifat online ke seluruh dunia dan mampu dilihat oleh seluruh orang dari berbagai kota, wilayah, daerah, negara yang ada. Untuk usaha offline itu memiliki jangkauan yang lebih sempit, mungkin hanya pada orang-orang di sekitar toko atau daerah tersebut saja. 3. Waktu operasionalnya ya, untuk usaha online tidak terikat oleh waktu sehingga dapat beroperasi selama 24 jam.
Bahkan kalau kalian sedang tidur pun ya banyak yang pesan. Mungkin ada yang jam 1, jam 2 malam ya, ada yang buka internet itu membutuhkan sesuatu, pas kalian menjual yang dibutuhkannya ya. Kalian tidur itu website di online kalian tuh ada isian atau ada pesanan yang diisi oleh calon pembeli. Kalau usaha offline ya itu hanya dapat beroperasi pada waktu tertentu. Itu waktunya sekitar 8 jam ya, per hari. Dan akan tutup pada tanggal merah biasanya atau hari libur. Keempat, sistem pemasaran. Usaha online itu tidak membutuhkan sistem pemasaran yang rumit, seperti harus mengeluarkan uang untuk cetak brosur dan menyebarkannya ke masyarakat. Kalian cukup melakukan promosi dengan memanfaatkan medsos yang ada, seperti di Facebook, di Twitter, di Instagram, di Pinterest, atau di LinkedIn. Untuk usaha offline, ini masih membutuhkan dan memakai sistem cetak brosur yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Kalian mungkin harus repot-repot membagikan brosur ya ke banyak orang atau ke kantor-kantor ya untuk mempromosikan usaha offline kalian. 5. Dalam jenis produk ya, untuk usaha online bisa menjual berbagai jenis produk, namun akan lebih murah apabila menjual jenis barang yang lebih spesifik, karena masyarakat umumnya mencari sesuai dengan barang yang sedang dibutuhkan. Ya mungkin terasa oleh kalian kalau butuh sesuatu di shop online itu seperti saya lakukan kemarin. Kucing saya sakit, pakai apa nih, itu kan penyakitnya apa, ternyata kucing saya kena virus ya. Jadi menemukan kalau ciri-ciri kucing kena lendir ya, lendirnya banyak itu virus calici ya, cari obatnya ternyata dapat ya di Lazada atau di Shopee shop ya. Nah seperti itu ya, spesifik ya barangnya, jadi kita siapin nanti si pembeli mencari apa yang dibutuhkan. Kalau di usaha offline ya bisa menjual berbagai jenis barang dalam satu toko, tetapi tentunya akan terbatas pada tempat dan penyediaan stok barang. Nah bedanya offline dan online dalam masalah jenis produknya. Keenam, jumlah persediaan produk. Untuk usaha online tidak harus memiliki persediaan atau stok produk. Jadi kalian bisa memilih sistemnya sistem dropship ya, dan jumlah barangnya juga dapat disesuaikan dengan permintaan dari pembeli. Untuk usaha offline itu harus mempunyai stok barang ya yang akan dipasarkan, dan perlu mencermati barang yang harus diantisipasi ketersediaannya. Itu tergantung pada permintaan pasar terhadap produk tersebut ya. Jadi untuk menumpuk barang di gudang sementara permintaan sedikit dan sebaiknya. Jadi disesuaikan dengan situasi permintaan dan pembelian. Terus untuk cara penjualan ya. Nah, 7 cara penjualan. Usaha online itu melakukan penjualan dengan cara bertransaksi melalui media digital, sehingga tidak perlu terjadi tatap muka. Semua dilakukan di depan komputer atau ponsel pintar. Nah, setelah menerima pesanan dari website, nah kalian dapat langsung memproses pesanan tersebut, kemudian mengirimkannya ke alamat pelanggan. Di usaha offline itu melakukan penjualannya dengan tatap muka langsung dengan pembeli berhadapan-hadapan. Nah saat ini usaha offline itu banyak terhambat oleh adanya wabah virus corona ya. Jadi waktunya makin sempit saja, malah banyak yang tutup ya. Nah itu ya kerugiannya di situasi sekarang untuk usaha offline. Yang online tuh ya masih bisa terkirim ya barang-barangnya ya, kalau ada yang pesan. 8 itu sistem pembayaran. Di usaha online itu menerapkan sistem pembayaran secara online, yaitu berupa transfer bank ya, uangnya transfer ke bank, ke rekening penjual. Setelah menerima sejumlah uang yang sesuai harga pesanan di rekening,
barang sudah dapat dikirimkan ke alamat pembeli atau pelanggan. Di usaha offline merupakan sistem pembayaran langsung bersamaan dengan saat pembeli datang memilih barang yang diinginkan. Setelah membayarkannya secara tunai atau secara langsung, pembeli dapat langsung membawa barang yang dibelinya. 9. Masalah tenaga kerja. Untuk usaha online tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakannya. Bahkan ketika usaha masih tergolong pemula, itu hampir tidak membutuhkan karyawan. Itu bisa dikerjakan sendiri ya. Dari mulai pengadaan barang, promosi, hingga menjadi admin untuk melayani pelanggan secara online. Di usaha offline, ini sangat membutuhkan tenaga kerja bantuan, terutama ketika kalian baru membuka tempat usaha. Nah, kalian membutuhkan bantuan orang untuk membereskan barang dan menyiapkan segala sesuatunya di toko offline. 10. Untuk pembukaan cabang. Untuk usaha online ini bisa memiliki cabang banyak ya, hanya dengan cara membuat banyak website ya, atau membuat toko secara gratis di platform marketplace ya, baik secara gratis maupun berbayar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Nah, nanti ada penjelasan lagi ya tentang platform marketplace seperti apa ya di materi berikutnya. Untuk usaha offline itu kalian bisa membuka cabang di wilayah yang berbeda dengan pasar cukup meyakinkan. Namun untuk membuka cabang di wilayah lain itu membutuhkan modal yang sangat besar sekali ya. Nah itu ya, jadi kalian bisa membedakan kalau buka usaha secara online, offline atau online, barusan kelebihannya, kekurangannya ya. Kalian bisa diketahui. Ya di sini perbedaannya ya antara usaha online dan offline. 1. Untuk modal ya, unsur usaha online itu relatif murah sampai gratis ya, untuk usaha offline itu relatif mahal. 2. Jangkauan pemasaran. Untuk usaha online luas, untuk usaha offline terbatas dan relatif sempit. Unsur usaha waktu operasional ya, untuk usaha online itu tidak terbatas. Untuk usaha offline hanya pada waktu tertentu. Unsur usaha sistem pemasaran untuk usaha online itu mudah sekali, sementara untuk usaha offline sangat rumit. Untuk usaha jenis produk, usaha online jenisnya bervariasi, sedangkan untuk usaha offline itu terbatas. Unsur usaha jumlah persediaan produk, unsur online ya, untuk usaha online tidak harus tersedia dan hampir tidak ada. Untuk usaha offline itu harus tersedia barangnya. Unsur usaha untuk dalam cara penjualan, usaha online itu secara langsung, kalau offline itu secara langsung. Untuk unsur usaha sistem pembayaran, usaha online melalui transfer ke rekening bank. Kalau usaha offline secara langsung dibayar tunai. Unsur usaha tenaga kerja untuk usaha online sedikit dan hampir tidak ada. Kalau untuk usaha offline itu relatif banyak. Unsur usaha pembuka cabang ya, pembuka cabang yang baru, usaha online di sini lebih mudah dibandingkan dengan usaha offline. Nah itu kesimpulannya ya, kesimpulan dari gambaran usaha offline dan online ya. Kalian nanti sama tugasnya disimpulkan ya. Nanti ada tugasnya yang lebih detail ya, membuat gambaran pemasaran usaha. Buatlah ya, nanti buat tulisan dalam bentuk narasi singkat sebanyak 1-2 halaman ya, dalam bentuk PDF mengenai gambaran pemasaran yang akan dilakukan usahamu ya. Nah, usaha kamu apa? Gambarkan pemasarannya. Contohnya yang usaha offline, kalian mau jualan rumah makan atau mau jual pakaian gitu kan. Nah itu jadi usahanya. Nah itu kalian
dibikin ya dalam bentuk PDF ya, gambaran pemasaran yang akan dilakukan. Nah, kalian mau memasarkan usaha jual pakaian itu mau seperti apa ya? Kalau secara offline, nah kalau secara online mau seperti apa gambaran pemasarannya, promosinya untuk menjangkau calon pelanggan ya. Gambaran itu dipaparkan dalam tulisan, tadi saya bilang dalam bentuk PDF ya, di classroom ya, seperti yang udah biasa ini. Antara lain mengenai cara pemasaran, sistem pemasaran, jangkauan pemasaran, waktu pemasaran, serta alat-alat pemasaran yang digunakan. Ya, saya ulangi lagi. Tugasnya buat kalian nih, membuat gambaran, judulnya membuat gambaran pemasaran usaha. Buatlah tulisan dalam bentuk narasi ya, singkat sebanyak 1-2 halaman bentuk PDF mengenai gambaran pemasaran yang akan dilakukan oleh kamu. Gambaran yang dipaparkan dalam tulisan antara lain mengenai cara pemasaran, sistem pemasaran, jangkauan pemasaran, waktu pemasaran, serta alat-alat pemasaran yang digunakan. Itu ditulis dalam bentuk PDF, dikumpulkan di classroom yang seperti biasa. Kelompoknya 3 orang ya, terserah kalian siapa teman kamu yang mau menjadi kelompok kalian. 3 orang per kelompok. Itu saja ya untuk materi kedua dari bab 7 tentang gambaran usaha offline dan online. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kalian. Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dijauhkan dari segala sesuatu yang merugikan kita. Untuk saat ini kalian jangan banyak terlalu di luar ya, jangan terlalu banyak kumpul-kumpul di luar. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.